Mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Rasulullah, semua itu adalah dusta. Kemenangan perang Ahzab ini tidak akan mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat, taufik serta hidayahnya terhadap kita semua, sehingga kehidupan kita selalu terarah menjadi pribadi yang lebih baik dan kita selalu bisa menjalankan aktivitas kita dengan lancar tanpa ada suatu halangan apapun. Yang kedua kalinya, ziyadah rahmat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang semoga dengan wasilah sholawat dan salam tadi kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Pemirsa dimanapun Anda berada, al-ya'su atau sifat putus asa ini adalah sifat yang menghalangi kesuksesan seseorang, yang menghalangi seseorang untuk meraih cita-citanya. Padahal dalam sebuah syair disebutkan, likulli sa'win ilal ula harakatu walakin azizun firrijali sabatu. Semua orang, setiap individu, mereka punya cita-cita yang tinggi, mereka punya cita-cita yang luhur. Akan tetapi sedikit di antara mereka yang mampu, yang mau untuk mengusahakan untuk meraih cita-cita, untuk meraih keinginan yang mereka inginkan. Dan salah satu penghalang seseorang untuk meraih cita-citanya, untuk meraih himmahnya adalah terjangkitnya hati seseorang dengan sifat al-ya'su. Disebutkan dalam bab selanjutnya dalam kitab Idhatun Nasyi'in, beliau Syekh Mustafa Al-Ghalayain mengatakan bahwa al-ya'su atau sifat putus asa, beliau katakan asyaddu alaman min maradil adzam wa syarru athara min waqil husam. Dampak yang ditimbulkan akibat sifat al-ya'su atau sifat putus asa ini bahkan lebih buruk, lebih menyakitkan dibanding penyakit-penyakit jasmani yang lain. Kemudian lebih parah dampaknya dibanding dengan bacokan, dibanding dengan sabetan pedang yang sangat tajam. Ini menunjukkan bahwa saking besarnya dampak yang akan diakibatkan ketika seseorang terjangkit dalam hatinya sifat putus asa. Dan salah satu dampak yang disebutkan di sini, amal khumulu wa huwa athar min atharil ya'si. Seseorang akan lemah, seseorang tidak akan mempunyai daya apapun, tidak memiliki rasa keinginan untuk meraih cita-citanya. Inilah salah satu dampak dari seseorang yang memiliki sifat putus asa. Faqad yaj'alu al-mar'a kal hayawani al-a'jam. Dan yang lebih parah lagi, ketika orang memiliki sifat putus asa, di sini disebutkan seolah-olah dia seperti hewan. Karena hewan la ya'rifu min hadhil hayah illa ma tahtadi ilaihi al-bahaim bisauqi at-tabi'i. Karena sifat dasar daripada hewan, mereka hanya mengikuti gembalaan mereka. Minat tamatu bil mata'im wal masyarib wal maladzat. Yang mereka pikirkan hanyalah senang-senang, makan, minum, dan meraih keenakan-keenakan yang lain. Ini sifat daripada hewan. Yang mereka cari hanya kesenangan, makan dan minum, tidak punya arah tujuan yang pasti. Sehingga di sini beliau mengumpamakan orang yang memiliki sifat putus asa seperti hanya hewan, seperti hanya bahaim. Dan
Qad qaranallahu al-ya'sa bil kufri. Dan yang sangat menakutkan lagi dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyertakan sifat putus asa ini dinisbatkan terhadap orang-orang kafir. Wala tay'asu mir rauhillah innahu la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Bahwa orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, mereka hanyalah orang-orang kafir. Sehingga luar biasa sangat besarnya dosanya orang yang memiliki sifat putus asa, dan alangkah besarnya dampak daripada sifat putus asa. Dan di sini disebutkan Syekh Mustafa Al-Ghalayan, id law aradat lahu umurun yajibu ayyaquma bi'abaiha fastabta'anataha ijaha awistikbaro antakuna. Ketika seseorang memiliki sifat putus asa, akanlah datang sebuah urusan, akan datang sebuah masalah yang seharusnya ia hadapi dengan sekuat tenaga, yang seharusnya ia hadapi dengan akal pikiran yang ekstra. Akan tetapi karena adanya sifat putus asa dalam hatinya, mereka akan kendor. Mereka tidak berani menghadapi urusan, mereka mundur dari masalah yang seharusnya ia hadapi dengan pikiran, dengan tenaga yang ekstra. Kita ingat ketika kejadian perang Ahzab ketika itu, orang-orang kafir mengepung Madinah selama 15 hari. Kemudian Rasulullah SAW membuat parit atas usulan sahabat Salman Al-Farisi. Dan sebelum perang Ahzab berkecamuk, mereka orang-orang yang munafik, mereka orang-orang yang tidak setia terhadap Rasulullah SAW, disebutkan di situ juga walladzina fi qulubihim marad ay dha'fu i'tiqadin. Mereka orang-orang yang lemah keyakinan mereka. Mereka mengatakan ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Rasulullah, semua itu adalah dusta. Kemenangan perang Ahzab ini tidak akan mungkin terjadi. Dan bahkan sebagian di antara mereka meminta izin terhadap Rasulullah. Mereka mengatakan inna buyutana aurah. Rumah kami enggak ada yang jaga. Wa ma hiya bi aurah yuriduna illa firara. Padahal yang mereka kehendaki adalah lari kabur dari medan peperangan. Inilah mereka orang-orang yang dha'fu i'tiqadi, orang yang lemah keyakinan mereka, orang-orang yang tidak setia terhadap Rasulullah. Lain halnya dengan orang-orang yang beriman. Falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Orang-orang yang mukmin ketika melihat orang-orang kafir, ketika itu mereka mengatakan inilah sesuatu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya minal ibtila wan nasri. Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan memberikan kemenangan. Di sini sudah tampak mereka orang-orang yang beriman, yang setia terhadap Rasulullah SAW, dan mereka orang-orang yang tidak, orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak setia terhadap Rasulullah SAW, yang pada akhirnya perang Ahzab ini dimenangkan oleh orang-orang Muslim, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang kafir dengan cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan angin yang sangat dahsyat. Kemudian Allah mengutus junudan lam tarawha, mengutus golongan malaikat untuk membasmi mereka orang-orang kafir. Jadi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka sudah lari dari perang Ahzab sebelum perang Ahzab ini berkecamuk. Jadi seolah-olah sudah tampak jelas dalam kisah yang ini bahwa sifat putus asa inilah mereka sifat-sifat orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat putus asa, yaitu sifatnya mereka orang-orang kafir, sifatnya mereka orang-orang yang munafik, agar kita dengan sangat mudah kita bersemangat untuk meraih cita-cita yang kita inginkan. Demikian dari saya. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ayo bareng-bareng padang rawuhi acara haul Kiai Haji Muslih Abdul Karim lan masyayikh Pondok Pesantren Rodotul Thalibin Tanggir Singgahan Tuban sing kaping 39. Aja kelalen dinane Selasa malam Rebo tanggal 13 Desember 2022. Jam tengah 7 wengi tekan rampung sing insyaallah arep drawuhi Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA, pengasuh Pondok Pesantren Luhur As-Saqofah Jakarta Selatan. Demut-temut aja kelalen. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.